Assalamualaikum, selamat datang Mbak Nova. Waalaikumsalam, Mas. Alhamdulillah, setelah kurang lebih 8 hari ya Iya, bertugas di daerah bencana. Tepatnya iya. di mana waktu itu ditugaskannya? Waktu itu saya ditugaskan di Aceh, Di Aceh. Di nggih. Aceh tepatnya di kota mana itu Di Mbak? Pidijaya, di Kecamatan Merdu. Masya Allah. Pemberangkatan waktu itu sejak akhir bulan lalu atau di awal bulan? Kalau per hari ini? Akhir bulan saya udah berangkat itu tanggal 30 ya, tanggal 30. Lebih tepatnya gini, Mas. Saya itu kan baru pulang dari Jakarta. Ya. Jadi di Jakarta itu kebetulan tempat saya jadi relawan itu kan BSMI ya, Bulan Sabit Merah. Oh Jadi ya, BSMI BSMI, ini BSMI. Oke. punya acara. Dia membentuk tim namanya EMT, Emergency Medical Team. Jadi kita semua pesertanya itu sudah tanda tangan fakta integritas bahwa sewaktu-waktu jika ada bencana kita siap turun. Masya Allah. Nah, saya 4 hari di Jember, terus ditelepon, kita ada rapat Zoom karena ada bencana kan. Jadi hari Jumat atau hari Sabtu itu ya, jadi kita Zoom langsung siapa yang siap berangkat? Tim pertama, tim assessment. Harus nakes waktu itu, yang harus turun tuh nakes. Wajib Harusnya, nakes. iya, Gitu. harusnya Assessment, Mas, assessment. kalau ada bencana itu yang turun pertama bukan nakes, Nah, tim assessment. Nah, tim tim assessment. aju ya, Jadi tim ada aju. sendiri ya. Tim assessment. Atau istilahnya itu kalau di kebencanaan TRC, Iya, tim reaksi cepat. reaksi cepat. Tim kaji cepat atau tim kaji Aju. cepat. Iya, siap. Nah, harusnya itu dulu yang turun. Entah kenapa waktu itu BSMI nurunkan nakes yang turun. Mungkin penyebabnya kan yang bencana di Aceh itu kan gelondongan kayu-kayu ya. Kayu-kayu, Nah, ya. banyak yang luka juga. Mungkin punya pemikiran seperti itu. Akhirnya nakes dulu biar nggak infeksi kan. Nah, Diputuskan rawat luka. seperti Jadi itu. kita bawa 2 koper waktu itu, 2 koper dan satu obat-obatan, satu dus obat-obatan, satu ini kontainer obat-obatan. Nah, ketika sampai sana ternyata bukan penyakit utamanya bukan rawat luka kita. Ya tetap rawat luka itu ada, tapi bukan rawat luka karena luka ya. Banyak-banyaknya di daerah Merdu Pidijaya itu kutu air. Malah kutu air Iya, ya. dermatitis pineapedis namanya. Karena faktor ini ya, air yang tercemar itu tadi ya. Iya, Ya, satu itu nggak ada air bersih, terus yang kedua mereka itu tiap pagi masih turun ke rumah masing-masing untuk mencari bahan makanan atau barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Begitu. Tiap pagi, sore kembali lagi ke pengungsian, nggak ada air bersih, ya sudah. Ya akhirnya lama-kelamaan kan ini Iya. terkena kutu air. Jadi kalau seperti itu, keputusan dari BSMI Pusat ya, itu memberangkatkan nakes. Atau ada mungkin tambahan SDM tim kaji cepat sendiri misalnya berapa orang, itu ada itu atau murni dari nakes Mbak yang berangkat langsung? Kalau kan kita itu dari pusat itu diterjunkan 3 tim. 3 tim. Tim Padang, tim Medan, dan tim Aceh. Dibagi 3. Dibagi 3, nggih. Kalau ya, tim siap. Padang itu sama, itu nakes semua. Tim Medan juga sama. Cuma kayaknya di yang tim Medan itu ada relawan lokalnya yang sudah asesmen dulu. Begitu, siap. Nah, kalau di tim Aceh itu memang ada relawan lokal juga yang sudah asesmen dulu, cuma nggak sespesifik khusus ke asesmen ya. Jadi dia cuma ini tiap hari di pengungsian mana yang butuh kita. Begitu, siap. Terus waktu saya datang ke sana hari pertama itu sore nyampe sana, kita istirahat untuk makan siang menjelang sore ya. Karena itu sudah jam 4 sore, kita langsung ke Pidijaya. Jadi jarak Banda Aceh ke Pidijaya itu sekitar kayak sini Surabaya gitu Mas. Sini Surabaya, jadi kurang lebih 5 jam. 3,5 sampai 4 jam, 170 km. Begitu. 3,5 sampai 4 jam. Iya. Kalau dibandingkan Jember ke Surabaya yang biasanya mungkin 4 sampai 5 jam ya. Nah, kalau begitu jarak durasi waktu tempuhnya kurang lebih yang 3,5 jam itu tadi, itu apakah
aksesnya itu masih mudah ditempuh Mudah. atau tidak? Oh, masih Masih mudah mudah. ya. Jadi akses untuk ke Banda Aceh sampai Pidi Jaya itu kita nggak terkena banjir. Jadi Pidi Jaya Banda Aceh, Pidi, Kabupaten Pidi, terus Kabupaten Sigli, Iya. terus kemudian Kabupaten Pidi Jaya. Jadi yang parah itu daerah Merdu, daerah mau ke Biren. Nah, Itu masuk kecamatan atau Kabupaten? kabupaten? Oh, kabupaten. Kabupaten, iya, Itu ha-ha. satu kabupaten ya? Merata ya? Enggak, sebetulnya kalau satu kabupaten enggak, jadi ada beberapa titik-titik yang memang itu terkena, apalagi daerah aliran sungai itu ya kan Oh, ya, ya, itu siap. yang terkena dampak banjir kan. Cuma kalau dampak dari banjir itu sendiri seluruh Aceh, Oh, karena iya. BBM antri panjang di SPBU, kemudian listrik pemadaman, Pemadaman. Wah, ini yang parah sinyal ini. hilang, Oh, itu. sinyalnya hilang. Ya memang serba repot juga, terlebih kan zaman sekarang kita sangat bergantung pada dua hal itu. Yang pertama listrik pastinya, Iya, yang kedua sinyal. sinyal. Mm-mm. Nah, kemudian untuk wilayah tersebut luas area yang terdampak parah itu kira-kira seberapa luas ya? Seberapa jauh lah? Eh, Kalau seberapa luas saya kurang tahu ya Mas ya. Cuma di daerah Pidijaya ini kan lumpur sama banjir kan. Lumpur dengan banjir. Oke. Jadi untuk gelondongan kayu itu hanya di sepanjang das aja, sepanjang Oh, daerah di aliran daerah sungai. aliran Ya. sungai. Cuma kalau Oke. kalau kita jalan lagi ke Biren, Ya. jadi jalan lagi ke Biren kita lihat belakang. Kalau lewat jalan yang nasional itu ada namanya jembatan. Saya kok lupa ya namanya jembatannya itu ya. Susah pokok namanya itu putus. Bahasa Aceh Bahasa agak Aceh. sulit. Iya, Merdu betul. aja tulisannya mau reudu. Bacanya Due. merdu ya? Merdu. Oh, Masya Allah. Ya, susah. Terus itu memang daerah yang Biren itu sama kayak Pidijaya. Jadi sebagian itu ada yang kena, sebagian ada yang enggak. Ekonomi tetap berjalan seperti biasa kalau yang nggak kena. Cuma ya itu dampaknya gitu. kan SPBU Betul. yang antri, terus listrik juga yang katanya bergantian ya. Pemadamannya bergilir. Cuma ya itu kadang sehari 2 sampai 3 jam, kadang Setelah enggak. itu udah, Kadang gitu enggak ya. ini. Jadi mereka banyak memakainya pakai genset. Pakai genset. Nah, kemudian tadi kan sempat disampaikan bahwasanya mereka itu terkendala di air bersih. Ya. Sedangkan akses ke lokasi dari daerah yang masih aman, itu kan masih bisa kita tempuh ya. Iya. Nah, apakah titik pengungsian itu, masyarakat itu sudah dipindahkan ke, ibaratnya apa ya, ke luar kota atau luar kabupaten, atau masih masuk di dalam kabupaten tersebut? Yang kita pertimbangkan tadi sepertinya, wah, air bersih. Kalau misalnya di situ benar-benar terdampak, sedangkan yang lain tidak terlalu terdampak, kan masih bisa itu di evakuasi ke situ sehingga mereka bisa dapat akses air bersih. Itu gimana kondisinya? Jadi titik pengungsian yang saya tahu di Merdu itu ada beberapa kan Mas. Jadi di apa namanya ya, munasah gitu. Munasah ini kayak gedung pertemuan yang bisa dipakai sholat gitu, kayak musola tapi gedung pertemuan. Musol. Kayak masjid gitu. Jadi selama di Aceh itu kan munasah itu ada di tingkat 2. Bawah itu kosong. Oh, atau di sini itu semacam kayak ada kantor, ada aula serbagunanya, pas semacam itu. Balai pertemuan gitu di Balai atas pertemuan. ya, Oke, seperti itu. siap. Kadang di masjid juga pengungsian. Siap. Jadi nggak banyak, cuma kadang 75 kakak, kadang cuma 120 kakak gitu, nggak ya, banyak. terbagi Tapi ya. ada terbagi di beberapa titik. Nah, meskipun dia tidak terdampak, otomatis kan terdampak karena listrik. Rata-rata di sana itu airnya pakai ini, bukan PDAM, apa namanya? Sumur. Oh. Kan ngangkatnya harus pakai listrik. Betul. Jadi otomatis kalau nggak ada listrik ya sudah. Oh, iya. Ya sudah, nggak jalan juga. Jadi dalam jangka waktu kurang lebih Mbak Nova 8 hari di sana, bisa dikatakan relawan pun nggak dapat air bersih. Iya, makanya tiap hari kita pulang ke Banda Aceh. Oh, setiap hari? Setiap hari. Jadi PP kita Luar biasa itu. Waktu itu PP, dan jalanan waktu itu masih nggak begitu ramai, masih sepi. Jadi relawan belum ada, bantuan juga belum ada.
waktu kita turun ke mana? Turun ke pengungsian, titik-titik pengungsian itu kita kan selalu nanya, kan kita selain buka posko pelayanan juga ngasih bantuan yang paling utama itu kan hygiene kit ya. Iya, hygiene Nah, kit. nah mereka itu bilang gini, percuma ada hygiene kit kalau nggak ada air. Air. Nah, seperti itu. Nah, kita nanya dari pemerintah sudah dapat apa? Sudah ada bantuan nggak dari pemerintah? Belum ada sama sekali. Belum Waktu ada itu. sama Iya, sekali. sama sekali belum ada. Jadi kita 5 hari ke sana itu, di sana itu belum ada relawan, belum ada bantuan juga dari pemerintah pun belum ada. Itu sampai berapa hari Mbak Nova di sana? Kira-kira 5 hari ya. Hari Jumat itu waktu kita istirahat itu baru dengar suaranya helikopter. Baru tahu papasan sama mobil yang truk, mobil itu ada tulisannya bantuan dari titik-titik gitu. Oh, gitu. Nah, itu. Tapi untuk relawan, saya waktu itu belum menemukan. Jadi di titik-titik pengungsian mereka bilang baru pertama kali dari BSMI. Baru pertama kali Iya. dari BSM. Wah, luar biasa nih. Nah, Jadi kita kan inginnya waktu itu kan tembus ke Tamyang ya. Jadi dari Biren, Langsa, Lok Sumawe, Tamyang kan. Yang paling parah ini kan Tamyang. paling parah Selain Tamyang. longsor juga banjir juga kan. Nah, waktu kita mau nembus ke sana nggak bisa karena jembatan Kota Blangnya kan putus. Putus. Nggak bisa. Akhirnya teman-teman Aceh, teman-teman Medan yang bisa tembus. Oh, gitu. Nah, ini tadi sampaikan kalau BBM itu harus antri, tapi Iya. tidak sampai langka ya. Enggak, tiap Tidak hari langka, ada. tiap hari Nggak ada, tapi langka. harus antri ya. Harus antri itu memang. sehingga memungkinkan Jadi mereka itu sama kayak orang sini ya, FOMO gitu. FOMO Mentang-mentang antri ya udah antri semua, dijualnya lebih mahal 25.000 per Oh, liter. begitu. Nggih. Jadi, tapi ini mohon maaf yang melakukan ini korban yang terdampak atau bukan? Bukan. Oh, bukan. Ya Allah. Jadi, Jadi malah akhirnya ya malah mempersulit Iya. masyarakat dan termasuk pemerintah Iya. lokal di sana akhirnya kan. Iya, akhirnya padahal sudah dikatakan untuk stok BBM tuh aman, enggak ada perubahan sama sekali. Cuma ya itu karena FOMO ya, jadi ikut-ikutan. Kok yang dilalah kebetulan, alhamdulillahnya mobil kita itu solar, jadi mobil yang kita pinjam itu solar, jadi nggak begitu antri lama. Iya, nggak begitu antri lama Nah, itu. dan memang dari tarif mungkin ya lebih murah juga kan kalau untuk solar. Iya. Ya, betul. Ya, Karena kan mungkin. nggak ada yang nimbun kan? Nggak ada yang nimbun. nggak Oh ada iya, yang betul nimbun, sekali. iya. Cuma kan karena daerah Pidijaya itu daerah pesisir ya, pesisir pantai, jadi mungkin kalau waktu kita antri di daerah Pidi mungkin agak ini ya, agak antri juga, soalnya mereka juga butuh solar buat kapal. Kapal Ya. gitu. Nah, ini Mbak Nova, di sana itu ada korban jiwa atau tidak? Sepengetahuan Mbak Nova dari laporan-laporan yang sudah didapatkan mungkin? Ini uniknya. Jadi hari pertama saya ke sana itu kan nanya ada korban jiwa apa enggak. Mereka mengatakan kalau secara langsung tidak ada. Alhamdulillahnya tidak ada. Secara langsung yang terdampak banjir bandang itu waktu tidak itu ada. Tidak ada. Nah, akan tapi 1 hari sebelum saya ke sana, jadi mereka itu cerita, mereka kan sudah di pengungsian ya. Tiap malam kan di pengungsian. Dikata ada oknum yang bilang seperti ini, air naik. Otomatis mereka kan trauma. Ya, Nah, panik otomatis akhirnya. mereka panik. Betul. Keluarlah mereka dari Munasah, dari tempat pengungsian, cari ke tempat yang lebih tinggi. Oh gitu. Nah, larilah mereka kan ya. Nah, dampaknya itu ada 1 orang, mbah itu usianya memang sudah sepuh ya, sudah 7 bulan 80-an gitu katanya, meninggal. Karena 1 kaget mungkin, kedua juga capek larinya, capeknya larinya, kaget, itu meninggal. Tapi memang ada banjir susulan waktu itu? Nggak ada. Oh, tidak ada. Ketika saya pulang baru ada banjir susulan. Oh, tapi banjirnya tidak separah. Nggak separah pertama. Jadi banjir di sana itu boleh dikatakan karena daerah aliran sungai itu sudah banyak sekali kayu-kayu, ya. Kemudian aliran sungainya akhirnya pindah ke mengalir ke ini ya. Memang daerah
daerah banjir pemukiman sana. ya. Oh, sana memang daerah Iya, banjir. daerah banjir. Selalu Oh, kalau gitu. hujan itu hampir selalu itu banjir. Dulu Hampir tahun selalu banjir. 2018 apa ya yang pernah banjir juga, cuma nggak separah Nggak ini. separah ini ya. Paling juga naik nggak pakai lumpur. Kalau Nggak sekarang pakai kan pakai lumpur, lumpur sekarang ya. pakai lumpur. Tuh. Sawah itu sudah kayak tambak. Sawah sudah kayak Nggih. tambak. Oh, gitu ya. Sawah-sawah itu udah kayak tambak. Selama 8 hari ini ada hal-hal yang berkesan nggak buat Mbak Nova? Mungkin ketika berinteraksi dengan masyarakat yang terdampak, atau mungkin ada hal-hal yang Mbak Nova nilai ada fakta lain atas kejadian ini. Sebenarnya kalau yang paling menarik itu ketika saya di Biren ya, di Kecamatan Juli. Eh, Nama desanya kalau nggak salah Simpang Mulia. Jadi kita naik mobil, terus di tengah kebun sawit, Ya. mobil kita berhenti, nggak bisa karena jalannya makadam dan naik, nanjak. Oh gitu. Makadamnya udah banget itu, udah ini. Oke. Nah, kita ganti mobil, double kabin namanya. Apa mobil apa ya? Mobil apa itu ya? Oh, ganti mobil maksudnya pindah mobil Pindah atau? mobil. Oh, pindah ganti. mobil. Oh, Mobil kita parkir, kita akhirnya pakai double kabin yang garda depan belakang itu kan Oh, ya. ya. Nah, karena posisinya itu nanjak dan makadam, nggak bisa kan mobil Innov. Oh, Sebut merek ya. Iya, ini. Mobil keluarga dipakai medan bencana ya. Nggak agak bisa. repot ya. Akhirnya mobilnya kita ganti, ngelewati kebun sawit dan kebun jagung. Kebun sawit dan kebun jagung. Oke. Ah. Itu daerah tadi masuk pegunungan ya? Iya, masuk Sawit dan jagung. atas, Oke. Baik. masuk ke atas gitu. Nah, itu dari situ kita kelihatan, harusnya ini pohon-pohonnya di sini biar nggak ini ya, biar nggak apa namanya, biar nggak Longsor. biar nggak longsor. Nah, jarak antara jalan sama jurang Ya. itu 1,5 meter. Oh, jadi itu di Pinggiran gitu. tebing ya? Iya, di tebing. Oh gitu. Jadi Itu jalannya jalan lebar? Jalan lebar atau cukup satu mobil atau? cukup satu mobil. Cukup satu mobil. Iya, ambles. Oh itu jadi kiri. bekas longsoran maksudnya itu? Iya, bekas longsoran. Oh, bekas longsoran. Oke. Sudah jalannya makadam dan itu longsoran. Jadi kita lewat kayak bukan sungai kecil, kayak kalau orang sini bilang buk ya. Buk. Oh, Jembatan kecil itu. Oh, jembatan kecil Nah, ya. Karena dia mau longsor cuma ditimbun sama apa itu? Pohon pisang, debok. Oh, Nah, gitu. debok sama kayu-kayu Untuk gitu. pembatasnya ya. Nah, kita mikirnya gini. Ini kita pasti pulangnya malam. Kan kita pulang dari sana 10:30 malam kan. Ini kita pasti pulangnya malam. Ih, kepleset Siti, ini wis tinggal nama ini. Pindah alam ini Itu sudah. dalam banget gak itu? Longsoran itu? Sekitar 7 meter. Oh, lumayan itu. Ya lumayan. Dulu itu malah sebetulnya katanya warga itu di situ itu dulu perumahan, banyak rumah-rumah di situ. Di bawah itu? Di bawah situ, bukan Ya di bawah, ya di atas Oh, itu. yang di atas. Di atas Di atas itu itu sebetulnya. rumah-rumah. Itu ambles sampai di bawah juga ada ini sih, ada nggak terlalu jaraknya nggak terlalu ini ya. Mungkin agak ke bawah gini memang. Dan sungainya jadi 2 sampai 3 kali lipat lebih besar. Lebih besar. Ya Terus Gitu. rumah Sebentar, saya potong. Itu ada korban jiwa nggak? Itu Di situ kejadiannya? alhamdulillah nggak ada. Oh, nggak ada tapi. Nggak ya? ada, Oh, oke, siap. Jadi begitu air naik, mereka sudah ngungsi duluan, dan ketika besoknya kembali udah nggak ada rumahnya sudah. Udah nggak ada rumah. Habis. Oh, Sampai jadi itu polindes yang kita temuin itu, bidan desa yang kita temuin itu nunjukkan polindesnya itu tinggal tembok ruang tamunya aja. oh gitu ya. Nggak ada, sudah habis soal. Jadi pada intinya untuk daerah yang Mbak Nova kunjungi itu tadi, masyarakatnya sudah tahu lebih awal ya. Jadi Iya, sudah ada antisipasi ya. Antisipasi. Cuma yang membuat mereka itu kaget, banjir yang terjadi sekarang Bawa jauh gelondongan. lebih parah dibandingkan Dan bawa sebelum gelondongan. dan bawa gelondongan. Nah, dugaan-dugaan gelondongan nih yang Nah ini itu. kayak ngomong dugaan ini Jadi agak gimana agak ya? sensitif ini. Lah, ya. Karena kalau kita lihat di media itu sementara ini fakta-fakta yang benar-benar tepat ini belum banyak kita jumpai mungkin ya. Iya. Tapi kalau dilihat dari apa ya, dari bukti yang ada itu kan bukan sepertinya ya, kayu-kayu itu
tidak karena patah, tidak Karena gergajian, iya. karena gergaji, Iya. bahkan sudah terkuliti, Iya. tidak ada ranting dan dahan, Iya. kemudian bahkan ada ini ya, nomor ya. Nomor, ada yang nomor. Dan yang Memang, Mbak Nova jumpai di situ seperti itu. iya. Jadi memang sebagian besar gelondongan yang saya temuin itu dalam keadaan mulus. Mulus. Sebenarnya bisa dimanfaatkan buat rumah lagi tuh. Iya sebetulnya ya. Intermezzo, Tapi di intermezzo. mana? Iya, iya. Tapi di mana gitu loh. Ya waktu itu kita kan gini, ini nyalahkan siapa ya? Jadi yang memang husnudon mungkin kena benturan sana-sana jadi mulus ya. Mungkin jadi mulus ya. Bahkan mungkin ada batu yang tajam akhirnya potongannya itu bersih gitu ya. Bisa jadi seperti Bisa itu. jadi seperti itu. Kita mencoba husnudon saja ya. Oke, siap. Gitu. Ya. Oke. Ya, jadi memang bencana ini sangat memprihatinkan, terlebih ini kaitannya dengan status tanggap darurat nasional atau bencana nasional. Sampai Mbak Nova kembali, apakah status itu sudah Belum sampai saat ini belum bencana nasional. Belum ada keputusan ya dari pemerintah. Sepertinya pemerintah sudah membahas dengan berbagai dengan apa ya, jajaran-jajaran terkait, termasuk saya pernah lihat di channelnya sekretariat presiden. Sebenarnya Presiden Prabowo sudah bertemu dan membahas hal ini dengan Mualim. Mualim ini julukan buat gubernur Aceh seperti iya. itu. Tapi sementara belum ada ya. Belum ada. Status Jadi itu belum ditetapkan ya. Jadi kebetulan Ketua DPN BSMI ini Profesor Basuki itu kebetulan dia ahli independennya BNPB. Ahli independennya, staf BNPB, ahli. Siap. Staf ahlinya independennya BNPB. Sebenarnya beberapa beliau cerita off the record ya, beliau cerita kalau beberapa ahlinya itu sudah bilang ini sudah jadi bencana nasional gitu loh. Sudah jadi bencana nasional, betul. Tapi kan tetap hak prerogatifnya kepala BNPB mungkin ya, betul. Yang ini. Jadi selama saya waktu datang itu kita laporan ke BNPB dan ke BPBD. Semua hasil dan fakta-fakta di lapangan juga sudah disampaikan. Kita mau turun tetap ya, relawan tuh kan tetap harus laporan ke BNPB. Betul. Waktu itu disarankan BPBD disarankan BNPB. Betul. Jadi memang waktu itu kita nggak ada relawan gitu loh. Jadi akhirnya by WA laporannya by WA bahwa BSMI itu yang turun 2 tim nakes gitu aja ke sini nggak ada arahan. Tapi alhamdulillah ketika saya mau pulang itu mereka baru mau turun. BNPB BPBD itu sudah buka posko dan relawan juga udah banyak. Iya. Dan kebetulan BSMI yang tim kedua ya, tim MT kedua ini yang turun ke Aceh, termasuk suami saya akhirnya berangkat juga, itu kerjasama dengan Dinkes. Kerjasama dengan Dinkes. Kadinkesnya PD. Iya. PD Jaya. Oh, jadi sebelum itu karena tadi Mbak Nova sampaikan bahwa di lokasi itu belum ada tim yang bantu atau tenaga relawan lah ya, SDM relawan ya. Jadi tidak terkoordinasi dengan pihak BNPB, maka akhirnya kita jalan sendiri. Tiap hari jalan sendiri. Selama berapa hari itu? Sampai hari Jumat. Sampai hari Jumat? Sampai hari Sabtu. Lalu? Sabtu lalu? Ini hari apa? Sabtu minggu kemarin. Oh, iya. Sabtu minggu kemarin kita jalan sendiri, terus tim kedua datang hari Senin atau hari Selasa ya. Itu langsung kan karena sudah mulai banyak relawan juga turun ke BNPB dan BPBD, akhirnya BNPB yang mengarahkan. Akhirnya kita diberi posko permanen, bukan posko permanen, posko di sini tuh kayak di Gedung Wibawa Graha gitu ya, di pendoponya. Oh, di situ ya, di semacam kantor bupatinya. Jadi kantor bupatinya itu di luar itu ada BPBD, ada BNPB, ada PMI, ada banyak. Ada beberapa ini tenda-tenda relawan itu
dari Kadinkes yang menyerahkan, pokoknya intinya tim kesehatan BSMI gitu. BSMI. Oh, siap. Nah, kemudian untuk kondisi terakhir sebelum Pulang. Mbak Nova pulang ya, itu ada perkembangan apa saja? Kemudian yang masih banyak atau yang paling urgent dibutuhkan tuh apa? Mungkin selain air lah ya. Ya, Itu selain air apa? itu hygiene kit ya. Hygiene kit. Pembalut selimut. Itu ya. Iya. Kalau untuk shelter jadi hanya cukup di pengungsian itu tadi ya, di posko Masih pengungsian shelter saja. masih di situ. Sama ini, apa namanya? Buat membersihkan lumpur ini kayak Oh ya, apa siap itu? siap. Perlu alat berat juga sepertinya. Ada, waktu itu udah masuk. Oh, sudah masuk ya? Jadi Oh, ketika alhamdulillah. saya mau pulang itu di jalan-jalan sudah banyak alat berat. Oh, Dari alhamdulillah. seliweran itu sudah seliweran untuk alat berat. Kalau jalan-jalan utama itu sudah mulai bersih kan? Sudah mulai bersih. Dari lumpur-lumpur juga udah mulai bersih. Cuma karena waktu itu nggak ada hujan, panas, akhirnya jadi debu. Jadi debu. Oke. Jadi Ispa ini lagi. sekali lagi mungkin yang perlu kita garis bawahi, khususnya ini yang Mbak Nova sampaikan ini adalah daerah tempat Mbak Nova bertugas ya. Iya. Ya. Kita juga masih belum tahu kan daerah yang lain tuh Yang lain, seberapa parah, termasuk daerah yang paling parah itu kondisinya seperti apa kan kita juga belum tahu. Tamiang, Takengon itu kan nggak bisa diakses masuk karena longsor ya. Karena longsor. Nah Ya. itu juga kurang tahu itu. Mungkin lebih banyak ininya, lebih banyak korbannya mungkin. Korban Jadi untuk longsor. daerah yang Mbak Nova tempat Mbak Nova bertugas ini memang tidak ada korban jiwa ketika terjadi bencana kecuali yang tadi Iya, ya sebenarnya kejadian karena Tanda petik itu, kelalaian juga sebenarnya iya ya, itu seperti itu. waktu itu selain menewaskan satu orang ya, jadi orang pengungsian itu cerita kalau mereka kehilangan motor, kehilangan mobil, kehilangan uang. Nah, ini hilangnya pakai hanyut atau Enggak, jadi kan ditinggal. Dak, begitu bilang air naik, mereka Oh, kan waktu itu lari. ya? Ya, Oh, gitu. lari ke tempat yang lebih tinggi. ada saja ya orang seperti itu. Oknum Baik. jahat. Kemudian ini, tadi Mbak Nova juga sampaikan kalau saya dan akhirnya suami juga terjun aksi akhirnya. Nah ini dalam satu lembaga, dalam waktu yang sama atau bagaimana? Enggak, kalau dalam satu lembaga iya, tapi kalau dalam waktu yang sama enggak. Jadi kita ketemu cuma 3 jam. Ya. Ketemu 3 jam? Di Jember? Bentar, Mbak Nova berangkat? Ya, ada pulang. panggilan, kemudian berangkat. Ya, berangkat dulu. Berangkat ya? Berangkat dulu, ya. Berangkat dulu. Kemudian Pulang. tugas selesai, pulang ke Jember. Pulang ke Jember. Nyampe Jember, nyampe rumah, kemudian ketemu 3 jam, kita operan posko. di posko yang sama. Jadi ketemu ya cuma say hello aja jadi. Iya, say hello, Ya ketemu. Allah. Nanti di pengungsian ini sekitar sekian, kebutuhannya ini. Yang urgent ini. Nanti kita bikin posko permainannya di sini, gitu. Oh, jadi ini uniknya di sini nih kayaknya nih. Operan posko. Uniknya di sini Mbak Nova selaku sebagai relawan di bawah naungan BSMI, Iya. suami juga sama, ketemu 3 jam bukan untuk melepas kangen, tapi malah koordinasi Iya. untuk persiapan aksi berikutnya. Iya. Masya Allah, luar biasa. Operan posko ya. Operan posko ya. Jadi koordinasinya pasti ini. Itu suami langsung berangkat dengan tim atau masih mengunjungi ke pusat dulu Bu? Atau tidak? Langsung. Oh, langsung berangkat ya. Iya, jadi ketemu beberapa teman itu di bandara. Ya. Jadi kan berangkatnya kan benderanya BSMI Jatim. BSMI Jatim. Oke, siap. Meskipun masih dalam koordinasi ya pusat kan, DPN pusat. Ya. Nah, tetap pakai namanya BSMI Jatim waktu itu. BSMI Jatim. Oke, siap. Berangkatkan BSMI Jatim. Ketemu di Jakarta langsung di Aceh. Jadi Jakarta langsung Aceh. Langsung ke Aceh. Oh, gitu. Tetap tapi laporan dan segalanya di bawah DPN BSMI pusat. Siap. Ini sudah hari keberapa suami ada di lokasi bencana? Sudah ke hari ke-8.
Hari ke-8. Ini ada arahan tugasnya berapa lama? Karena 14 hari. 14 hari. Iya, Sama. Karena saya sendiri sebenarnya juga sempat ditawarkan oleh salah satu lembaga untuk terjun ke lokasi bencana kurang lebih 2 pekan atau 14 hari ya. Rata-rata memang lama tugasnya Iya, sekian. 14 hari. Gitu. Tapi memang ya saya realistis lah. Karena memang di sini juga masih ada tugas, ada mana di yayasan, dan juga ada hal lain yang Iya. belum bisa ditinggal. Jadi Mas, tiap hari itu kan kita koordinasi, evaluasi, rapat koordinasi sama rapat evaluasi itu kan di warung kopi ya. Karena cuma satu-satunya itu yang ada wifi, kemudian Ada wifi ya. dan listrik. Itu listriknya genset atau Listrik karena di Banda Aceh itu kan bergiliran ya pemadaman. Bergilir, Jadi ya. kita cari warung kopi yang ini ya, yang apa namanya, yang dia listrik bukan genset. Jadi kan ada beberapa titik-titik yang matinya bergiliran kan. Bergiliran. Jadi kan Nah, banyak kebetulan warung kopi kan di sana banyak kan. warung kopi. Nah, kebetulan Nah, warung kita kopi itu cari yang pas daerah, bukan daerah pemadaman gitu loh. Nah, jadi numpang pindah-pindah ya. Iya, pindah-pindah tiap malam itu kita sekitar nyampe jam setengah 11, jam 10, jam 11-an gitu. Jadi langsung warung kopi. 4 jam. 60 sekian jam untuk cari warung kopi. Warung kopi, nyampe sana kita rapat koordinasi dan laporan tiap malam ke pusat ya, ke Jakarta. Numpang di warung Oh, kopi. ini kalau gitu nih kayaknya warung kopi ini prospek Iya. bisnis nih. Nah. Kayaknya bisa dimanfaatkan untuk ketika kondisi bencana, Nah, itu. ada listrik, ada wifi, bahkan ada kopi. Wah, Nah itu mantap pas ini. ya, meskipun pesannya enggak kopi ya. jadi kita makan malam juga di situ kan, sekalian kita rapat juga di situ, rapat evaluasi juga di situ. Nah yang menarik itu kita kan kadang masih pakai rompi kebesaran ya, rompi kebesaran. Ya, ini rompi kebesaran relawan juga. Ya, siap. rompi relawan gitu. Ada orang sana juga nanya, ngapain sih repot-repot ke sini? Toh ini juga bukan karena alam kan bencananya. Itu yang nyampaikan Orang sana sendiri. pemilik warung kopi atau orang lain yang datang ke situ ya. Terus pengunjung nyampaikan juga itu. ya, ngapain capek-capek ke sini, kok maunya dari Jawa datang ke sini gitu kan. Sedangkan ini bencana bukan perbuatannya alam, ini kan perbuatannya manusia. Toh mereka juga nggak bertanggung jawab kan, udah ngambil uangnya, udah buka lahan besar-besaran untuk sawit dan apa ya, perkebunan lah, apa itu, tambang, perkebunan jagung. Mereka udah buka lahan besar-besaran, merusak alam. Akhirnya seperti ini, mereka tidak terdampak sama sekali. Yang terdampak kita juga kan, rakyat kecil. Oh iya. Nah, ngapain juga capek-capek bantuin orang. Nah, kita makdek gitu kan. Wah, kene teko mrene iku duduk pola iku sih. Kita mikirnya nggak sampai sana. Pokoknya kita ada bencana, siapapun ini apa namanya, perbuatannya siapapun, ada yang perlu ditolong kan, kita wajib untuk menolong, betul, kan. Betul. Nah, kita cuma gimana menjelaskannya, ketika konsep aja beda kan gitu. Bisa jadi mungkin ini ya, itu luapan kekecewaan yang amat sangat dalam. Boleh jadi memang masyarakat sana itu sudah apa ya, mungkin sudah sejak lama ya, mereka tidak menginginkan hal ini, dan mereka mungkin bisa jadi mereka sudah tahu kalau akan terjadi dampak yang kayak gini, sangat fatal gitu ya. Salah satunya apalagi daerah itu sudah rawan sekali terjadi banjir kan gitu. Iya. Ya Allah, ya. Itu jadi kayak gitu. Oh, teman-teman terus bilang gini, wes lurus noniat. Iya. Nggak usah dengerin orang ngomong kayak apa, sudah kalau mau berbuat baik aja kan. Iya, betul. Nggak usah tanya penyebabnya seperti apa kan gitu. Itu dia memang kita lihat korbannya. Iya. Salah satu apa ya, memang ujian sebagai relawan memang termasuk apa ya, saya sharing dengan beberapa teman, mungkin juga Mbak Nova barusan nyampaikan, bahkan saya sendiri mengalami, kadang kita niat lurus ya, kita berupaya fokus, ada saja kadang yang mengganggu pikiran dan hati kita itu bukan kita dihasut dengan hal buruk semacam apalah, ancaman inilah, ancaman itulah, atau mungkin kita kamu loh nggak dapat uang, nggak dapat apa. Tapi kadang kekecewaan yang amat sangat itu kadang kalau kita nggak netral, akhirnya kita larut juga akhirnya. Iya.
malah ikut-ikut, iya saya ngapain juga, ini yang salah pihak ini wah habis ini, nggak jadi nolong orang akhirnya. Dimarahin pengungsi juga pernah. Wah iya itu, Kita ke sana udah capek-capek capek-capek seperti bantu ini kan ya. gitu. Disalahpahami. Pernah kita fokus ke pos pelayanan kesehatan kan. Betul. Kebetulan nakesnya cuma 2, saya sama dokter Ferry itu waktu berangkat itu saya perawat, beliau dokter. Akhirnya kita bagi tugas. Dok, jenengan yang periksa, saya yang rawat luka. Gitu kan. Oh, siap. Fokus lah. Nah, sebelum kita buka pos pelayanan waktu itu kita serah terima bantuan. Jadi Iya. waktu itu saya bawa kami itu bawa biskuit, terus biskuit bayi, biskuit dewasa ya. Oh ya. Roti, Makanan siap saji lah ya. saji, roti, kemudian bawa sabun cuci. Siap. Sabun cuci 1 dus, habis gitu apa itu? Pampers pembalut, pampers sama hygiene kit ya, sabun dan lain-lain. Nah, itu ditaruh di depan kita. Jadi setelah serah terima taruh di depan kita. Nah, kita fokusnya kan ke pasien ya, ke ini ya, ke pengungsian yang datang untuk periksa rawat luka. Di tengah-tengah, kita sudah mau selesai. Jadi kita lagi beres-beres obat, beres-beres ini alat ya. Pengungsiannya bilang gini, ngapain bantuannya dibawa pulang? Kok dimasukkan mobil lagi? Nah, kita madeg-kan. Loh, kok bisa Bu? Saya bilang gitu karena saya waktu itu penanggung jawabnya tim. Ya. Akhirnya saya lepas ini obat-obatan dan ini saya lepas. Ya. Akhirnya saya bilang sama ibu-ibu dan bapak-bapak itu, sebentar, yang bawa siapa? Saya bilang gitu. Kunci mobil ada di saya, nggak mungkin dimasukkan lagi. Mobil, Ayo betul. Bu, saya antar ke mobil. Ya. Kalaupun itu ada yang bawa dimasukkan mobil, saya minta maaf. Oh jadi kan itu. yang dimaksud pengungsi ini nyampaikan masuk ke mobil, Mbak Nova tangkap mobil yang dimaksud itu mobilnya? Iya, Nova. mobil Oke. kita. Akhirnya nggak ada kan di mobil. Ibu mobilnya apa tadi? Ternyata beberapa orang non pengungsi sebetulnya katanya dia yang ngambil. Oh begitu. Untuk dibagikan ke keluarganya. Ya Padahal dia Allah. bukan terdampak ya. Tidak terdampak. Tapi masyarakat situ atau bukan? Masyarakat situ. Jadi ada beberapa dusun yang kena gitu kan, ada dusun sebelahnya enggak. Jadi bilang enggak, tadi dibawa Bu Kader, bilang gitu kan. Ada tadi dibawa orang ini, warga situ Bu ini gitu. Nah, kan kita kaget, kan kita nggak ngerti apa-apa kan. Iya betul. Akhirnya ya udah gini aja Bu, saya fasilitasi untuk bilang ke sekretaris desa ya, sekdesnya. Kan yang tadi serah terima itu kan sama sekdes, ayo kita betul. ini kita fasilitasi. Akhirnya kita molor pulangnya waktu itu, molor 1,5 jam hanya untuk menyelesaikan masalah itu. Ternyata terbukti. Akhirnya kita nggak bisa lompat nggak bisa ke pengungsian lain waktu itu karena sudah terlalu malam. Tapi kasus yang tadi ini terselesaikan atau bantuan itu tadi kembali ke pengungsi atau enggak tahu. Akhirnya enggak kembalikan, kita ke sekdesnya itu bilang Pak, ini kenapa kok dibawa? Kan kami ngasihnya itu untuk pengungsian sini, kenapa kok dibawa? Sekdesnya bilang gini, pening kepala saya, nggak tahu. saya harus bisa apa kayak gitu kan? Saya bilang gini, wah, iki apa carane bagi ben nyampe itu, padahal kita udah di depan mereka, udah di depan pengungsinya. Gimana caranya lagi? Metode sing kayak apa lagi gitu loh. Itu juga faktor karena kekurangan SDM juga ya? Iya, karena kita tiap hari turunnya berempat gitu aja. Sedangkan pihak yang kita percaya tidak bisa diajak kerjasama. Ya Allah, kerjasama dengan baik ya, nggak bisa ya. Padahal waktu itu kan memang dia mintanya gini, bantuan ditaruh sini aja, kan gitu, ditaruh di kantor desa. Nah, kita bilang, oh enggak Pak, kita enggak kayak gitu. Kita langsung ke pengungsi. Kita juga butuh dokumentasi ke pengungsi megang, butuh dokumentasi untuk dikirim ke pusat. Karena ini bukan uang kita Pak. Kalau uang kita mah taruh aja dah kan gitu kan. Iya, siapa yang butuh ambil aja. Betul. Ini masalahnya uang orang banyak gitu loh. Ada beberapa warga kami yang menitipkan uang untuk membelikan seperti ini. Iya. Nah itu metode kayak apa lagi? Kalau yang di Biren tuh enak. Jadi
kepala desanya baik ya. Baik ya. Jadi mereka tiap hari itu turun hanya untuk mencari makanan, beli makanan, beli beras, beli ini ya untuk warganya tiap hari. Masya Allah, luar biasa. Jadi ketika kita ngasih bantuan, wah kepala desanya terima kasih sampai nangis-nangis. Kalau boleh tahu waktu itu Mbak Nova berempat ini SDM perempuan semua atau ada laki-lakinya? Jadi berempat ini perempuan 2, laki-laki 2, berlima kita sama sopir. Sama sopir. Nggih. Oh ya, siap. 2 perempuan, 3 laki-laki. 3 laki-laki. Tapi nakesnya cuma 2. Nakesnya cuma 2. Oke, siap. Ya jadi memang banyak sekali pelajaran berharga ya dari pengalamannya Mbak Nova ini. Bahkan mohon maaf, memang fakta-fakta seperti ini boleh jadi jarang sekali kita temui ya. Kenapa jarang? Sebenarnya bukan jarang, mungkin sudah banyak ya, banyak. Tapi di sini dengan kondisi yang boleh dikatakan ini bencana paling parah ini. Biasanya kalau bencana paling parah itu satu sama lain boleh jadi saling support. Itu pihak-pihak itu saling support. Tapi di sini karena memang sudah terbatas SDM, kondisi cukup parah, listrik juga nggak ada. Nyaris tidak ada gitu. Sinyal juga seperti itu ya. Sinyal bergantung pada listrik juga. Ternyata pihak-pihak terkait yang sebenarnya perlu kita percaya ternyata tidak bisa diajak kerjasama dengan baik gitu. Mungkin kalau saya yang terjun nggak tahu ya, harus astagfirullah, harus banyak-banyak bersabar lah itu ya gitu. Memang relawan ini tantangannya besar sekali. Tantangan dari segi mindset ya, mentalnya itu seperti. Saya dengar informasi kalau Mbak Nova dulu juga pernah turun ketika bencana tsunami Aceh tahun 2004 itu. Nah, kalau dibandingkan dengan bencana yang sekarang, ketika Mbak Nova ini bertugas itu ada perbedaan yang signifikan tidak? Banyak Mas. Jadi kalau yang dulu di tahun 2004, saya masih lajang ya. Yang sekarang kan sudah punya buntut ya. yang kedua itu ketika saya datang itu sudah siap semua. Maksudnya sudah ada posko, sudah ada rumah sakit lapangan. Saya tinggal masuk, saya tinggal jalan aja. Kalau sekarang kayak babat alas ya. Baru ini saya jadi relawan itu yang babat alas yang harus turun ke pengungsian, harus asesmen, terus tiap hari itu sebelum turun tuh kayak kebutuhan apa aja sih kita cari informasi dulu kan. Tiap hari itu di situ ada berapa kakak, ada berapa pengungsi, terus yang dibutuhkan juga apa, dari daerah mana, tiap hari kan seperti itu. Terus setelah itu kita harus evaluasi apa tadi itu apa aja yang kita lakukan. Nah, kalau yang dulu-dulu selama ini saya jadi relawan tuh nggak pernah seperti itu. Jadi kita datang langsung pelayanan, ya sudah selesai sudah gitu. Jadi dalam hal ini ada beberapa tugas ya, sebenarnya perlu dibagi menjadi beberapa klaster dalam kebencanaan. Itu dilakukan sendiri dengan tim ya. Insya Allah. Nah itu terus secara ini ya mungkin karena bencana-bencana sebelumnya itu kita banyak relawan, jadi kita banyak bagi tugas ya. Dari NGO lain juga banyak relawan, juga banyak bantuan, jadi kita nggak ngoyo gitu kerjanya. Kalau yang kemarin ini kita ngoyo karena kita sendirian. Nggak ada relawan dan nggak ada bantuan dari lainnya kan, kita kayak ngoyo ya caranya tiap hari kita harus satu pengungsian. Kalau bisa selesai ini selesai sudah. Jadi besok ganti lagi gitu. Ternyata yang nggak selesai juga kan. Jadi dalam satu tempo ini 8 hari nuntaskan di satu pengungsian saja. Ternyata nggak nyampe juga kendala karena jaraknya terlalu jauh. Terus juga ada beberapa kasus-kasus yang bikin kita hari itu nggak bisa turun gitu. Siap. Kita sempat juga kehabisan obat-obatan waktu itu, dana juga tidak turun kan. Dari DPN juga kita ini dulu asesmen dulu. Wah,
kalau asesmen bukan bagian kita. Iya. Nah, juga bingung kan, bagian kita hanya pos pelayanan kesehatan kan. Iya. Akhirnya waktu itu saya buka ini, siapa yang mau nyumbang? Saya butuh obat-obatan untuk besok pagi Masya Allah. ya. Langsung Set keluar. penggalangan Iya, by WA. secara tiba-tiba. Oh, By WA akhirnya waktu itu cuma butuh 1.200.000 aja untuk beli obat-obatan. Kalaupun nggak ada ya sudahlah, untuk kita ngeluarkan dana pribadi waktu itu kan. Mikirnya seperti itu. Ternyata banyak juga yang mau nyumbang kan. Akhirnya saya stop dulu, ini sudah cukup nih. Akhirnya nggak jadi juga, akhirnya kita turun karena waktu itu obat-obatan juga ternyata banyak yang habis. Meskipun kita ada uang tapi obat-obatan juga di sana lagi habis. Kita usahakan minta ke rumah sakit atau puskesmas atau ke dinkes, waktu itu belum ada bantuan juga turun. Itu juga akhirnya terkendala, akhirnya kita kayak ngalor ngidul kalau karpe. Jadi pertama kalinya ya, Mbak Iya, Nova, pertama kalinya. mengambil peran di beberapa klaster ya, khususnya mungkin di bidang Mbak Nova sendiri sebagai tenaga medis, kemudian itu juga asesmen, kemudian juga posko, kemudian juga logistik, kemudian juga dan beberapa yang lain ya. Iya. Pengalaman yang luar biasa. Iya. Ini ada informasi juga dari Yayasan Ibnu Katsir. Sebenarnya kita juga memberangkatkan 2 orang relawan. Iya. Ya, mungkin Mbak Nova pernah tahu ya. Yang pertama ini Ustadz Abdullah Zaki, ya. Yang kedua ini Mas Sukris Budiantoro. Itu. Ya. Kalau untuk lokasinya ini ya sama-sama di Aceh, tapi saya lupa ini tepatnya di kota mana. Nah, beliau Sempat berdua tahu ya? itu, ya karena beliau berdua itu posko utamanya ikut di posko BSMI. Oh gitu. Iya, jadi untuk tinggal istirahatnya mereka tetap di posko BSMI, tapi ketika pagi udah jalan sendiri-sendiri karena punya kepentingan sendiri-sendiri. Ya, siap. Ini. Mereka itu sudah mungkin berjalan hampir 2 pekan sekarang. Iya. Berjalan hampir 2 pekan. Alhamdulillah Yayasan Ibnu Katsir pekan kedua ini. Pekan kedua ya. Jadi Yayasan Ibnu Katsir dengan bantuan beberapa pihak termasuk dukungan moral dan material dari seluruh donatur yang sudah memberikan bantuannya kepada kita telah menyalurkan bantuan tersebut ke korban bencana Aceh dan Sumatera, dan alhamdulillah tidak ada kendala sedikit pun. Insya Allah kita tetap berlanjut menyalurkan bantuan sampai sekarang hampir 2 pekan, dan SDM talent kita, 2 orang SDM talent kita ini masih standby di lokasi bencana. Harapannya semuanya berjalan lancar dan dimudahkan. Gitu. Terima kasih banyak untuk para donatur. Sekali lagi semoga bermanfaat dan ini menjadi amal jariah, pemberat timbangan kebaikan kita. Amin. Terima kasih banyak Mbak Nova atas kehadirannya dan sharing inspirasi serta pengalamannya kepada kita semua. Harapannya kita tetap menjadi manusia yang senantiasa peduli dan juga peka terhadap lingkungan kita. Terima kasih.